2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Salsabila dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan membahas tentang quarter life crisis. Apa sih yang dinamakan quarter life crisis itu? Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasakan adanya ketidakpercayaan diri, rasa khawatir yang sangat tinggi terhadap apa yang belum sama sekali kita lakukan, bimbang atau bingung dalam menentukan hidup yang seperti apa, harus bagaimana, apakah harus seperti orang lain, harus seperti orang itu. Dalam quarter life crisis, seringkali kita merasakan insecure, overthinking, dan lain sebagainya. Padahal hal seperti itu tidak baik untuk kita pikirkan ya, karena dampak yang akan timbul itu kepada diri kita sendiri, kesehatan mental kita terganggu, apalagi kalau misalkan pemikiran-pemikiran yang enggak bisa-bisa kita menjadi depresi. Akan tetapi, quarter life crisis tidak harus menjadi ketakutan bagi kita, karena kita bisa melawannya dengan apa? Dengan pemikiran yang positif, dengan tindakan-tindakan yang semangat, karena dari kitanya mau merubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan satu hal lagi, kita jangan pernah merasa insecure melihat kesuksesan orang, melihat sesuatu hal yang ada pada diri orang itu menurut kita bagus, baik, kayaknya tuh enak dilihatnya. Karena apa? Diri kita juga bisa kalau misalkan kita mau berusaha, kalau misalkan kita mau untuk merubah mindset kita untuk tidak insecure lagi gitu. Intinya mah kita harus self love, cintai diri kita sendiri, karena belum tentu orang lain seperti teman, sahabat, kerabat, ataupun pacar ya mencintai diri kita secara tulus, secara ikhlas. Jadi apapun itu kekurangan atau kelebihan dari diri kita, itu semua anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dan jika kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, makanya kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Insya Allah semuanya akan terkabulkan, semua keinginan kita akan terwujud. Intinya kita jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa kita tidak bisa, bimbang, jangan seperti itu. Intinya cintai diri kita sendiri, self love. Mungkin itu saja yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh. Di sini saya akan membahas tentang tahapan quarter life crisis. Yang dimana yang pertama itu free crisis. Dalam tahap free crisis ini kamu harus membuat banyak keputusan besar dalam berbagai aspek hidupmu, mulai dari karir, hubungan, pendidikan, hingga urusan pribadi. Ada perasaan yang mengguncang akan berbagai kesempatan dan pencapaian kamu. Tapi di saat yang bersamaan, kamu merasa bahwa hidupmu terkekang dalam keputusan yang telah kamu buat. Nah, akan muncul keinginan untuk lepas dan lari dari kurungan, tapi pikiranmu mengatakan bahwa kamu tidak bisa keluar. Oke, yang kedua yaitu kepanikan dimulai.
Kepanikan pun bermula perasaan membuncah yang kamu rasakan dari berbagai keputusan. Perlahan menghilang dan gelombang panik pun datang. Akan muncul perasaan tentang keputusan yang kamu buat sepertinya kurang meyakinkan. Nah, kamu akan merasa bahwa ada banyak pilihan yang bisa untuk dicoba dan dorongan untuk mengubah hidupmu dan juga turut berkembang pada tahapan ini. Yang ketiga adalah penyangkalan. Setelah panik mereda, kamu akan berhadapan dengan tahapan penyangkalan atau denial. Dibanding menghadapi masalah atau ketakutan yang ada, kamu justru berpura-pura seakan semuanya baik-baik saja dan semua keputusan yang telah dibuat adalah benar adanya. Secara bertahap, kamu mulai membangun kembali susunan hidup. Hobi yang sempat ditinggalkan dulu kembali dilakukan. Kegiatan favoritmu yang sebelumnya sulit dilakukan sekarang bisa lebih rutin digeluti. Yang keempat adalah antisipasi midlife crisis. Bisa dibilang kalau tahapan ini akan menjadi cukup menantang. Kamu akan mengingat keputusan yang pernah kamu pilih dan kamu lalui. Air mata bisa mulai menetes dan rasa ingin berteriak sekencang-kencangnya lebih sering muncul. Setelah kamu berhasil melalui berbagai krisis sebelumnya, sekarang waktunya untuk melihat ke masa depan. Ya, di tahap ini kamu tidak lagi pusing memikirkan kisah di masa lalu. Kamu tidak menyadari jika ini bukan saatnya untuk merenung dan menyesali masa lalu. Yang terakhir adalah penerimaan. Akhirnya, setelah keempat krisis sebelumnya berhasil kamu lewati, ini tiba saatnya untuk tahapan quarter life crisis terakhir. Kamu akan menyadari bahwa usiamu masih muda, di mana semua kesalahan yang kamu buat merupakan bagian pembelajaran dari hidup. Ada banyak ruang dan kesempatan untukmu membuat kesalahan dan belajar. Tantangan hidup di depan masih banyak dan dalam panjang sudah menanti. Itu dia guys, 5 tahapan quarter life crisis yang harus kita kenali. Kita emang gak bisa menghindari fase ini, tapi dari sini kita bisa belajar tentang gimana sih mengambil resiko dan bertemu orang baru. Kalau kamu kira-kira lagi berada di tahapan apa nih? Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Tesri selaku Wakil Ketua BEM STIE Miftahul Huda Subang terkait cara menghadapi quarter life crisis. Yang pertama, dengan realistis. Realistis di sini yaitu ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita mendapat suatu cobaan, kita harus menghadapinya dengan rasa syukur. Kita harus menghadapi apapun yang terjadi, apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, apapun yang telah digariskan oleh Tuhan. Tetap rasa syukur itu harus ada pada diri kita. Yang kedua, yaitu berpikir rasional. Semakin kita dewasa, semakin kita dihadapkan dengan berbagai macam tuntutan yang mengharuskan kita untuk menjadi pribadi yang multi talent, pribadi yang bisa melakukan apapun dengan tuntutan keadaan zaman seperti ini, tuntutan kondisi, kita harus bisa melakukannya. Oleh sebab itu, kita harus menghadapinya, kita harus menjalaninya dengan step by step. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri di sini yaitu memusatkan diri kita, memusatkan perhatian untuk diri kita sendiri dengan cara memahami diri kita sendiri, memahami apa sih kekurangan diri kita sendiri. Kita memperhatikan diri kita sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain yang membuat kita merasa insecure kayak gitu. Lalu yang keempat yaitu kita harus bangkit. Ketika kita sudah dilanda kekecewaan, ketika kita sudah dilanda sebuah masalah, kita harus bangkit. Harus bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Seperti itu, kita harus mengeksplorasi kemampuan kita untuk menjadi seseorang yang berguna di masa depan nanti. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesadaran diri. Kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memusatkan perhatian kita pada diri kita sendiri, termasuk perasaan, pikiran, preferensi, dan kebiasaan. Pentingnya kesadaran diri. Yang pertama, menerima dan memahami diri sendiri, di mana suatu sikap memandang atau melihat sebagaimana adanya dan menerima secara baik disertai rasa percaya diri dan bangga. Yang kedua, mengenal apa yang harus ditingkatkan. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan dengan
mengenali diri sendiri. Tentu saja hal ini bisa dengan mudah kita lakukan. Kita pun bisa bertanya pada diri kita, apa sih yang harus ditingkatkan? Karena ini penting untuk diketahui yang berkaitan dengan pencapaian hidup kita ke depannya. Terus yang ketiga, membantu mengelola diri kita sendiri untuk membuat keputusan. Dan yang keempat, mendorong diri kita untuk melakukan yang lebih baik. Setiap melakukan hal baik yang dilakukan dalam keseharian bisa membuat kita terus mendorong ke arah yang lebih baik. Namun perlu diingat, membangun kebiasaan baik memerlukan waktu dan pengulangan yang konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia dari Manajemen Semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilematika mentalis kepemimpinan mahasiswa. Apa sih dilematika mentalis kepemimpinan mahasiswa? Yaitu keadaan di mana kita harus bisa menerima banyak tekanan, tantangan, dan tuntutan dari tanggung jawab organisasi, bersamaan dengan rasa khawatir, tidak percaya diri, dan banyak berprasangka buruk atau overthinking. Dan kita juga dituntut memiliki pemikiran yang terbuka agar dapat menerima kritik serta saran dari orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang logis. Nah, di sini pasti kalian pernah merasakan tantangan, tekanan, dan tuntutan kan dalam menjalankan program kerja di dalam organisasi. Bersamaan dengan hal tersebut, itu pasti kalian pernah rasain rasa khawatir, tidak percaya diri, bahkan berprasangka buruk selalu, menduga-duga, tidak pede. Nah, salah satunya cara supaya kita menghindari itu semua, yaitu kita pahami dulu tentang organisasi tersebut, tentang program kerjanya, dan juga kita harus membangun terlebih dahulu kekompakan dengan setiap anggota. Karena jika kita kompak, maka semua masalah dalam organisasi bisa diselesaikan dengan baik dan bersama-sama. Maka akan menciptakan tujuan yang sama, sehingga kita akan dapat memiliki pikiran yang terbuka dan dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. Tidak akan ada lagi ketersinggungan, tidak akan ada lagi perdebatan, tidak akan ada lagi permusuhan, bahkan kekecewaan dalam organisasi tersebut, dan menjadikan kita berpikir dan mengambil keputusan yang logis, sehingga organisasi tersebut akan jalan dengan baik, dan organisasi tersebut program kerjanya akan maksimal hasilnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi quarter life crisis dalam sub keaktifan mahasiswa. Keaktifan mahasiswa di sini maksudnya adalah penekanan apa sih, ataupun tekanan-tekanan apa yang ada di dalam sehari-harinya kemahasiswaan atau mahasiswa tersebut di kampus. Pertama, mungkin untuk kita yang apalagi sudah pernah ataupun lagi dalam himpunan maupun kelompok yang ada di kampus, itu sering merasa tertekan dalam bentuk apapun, maupun itu fisik maupun itu pikiran ataupun mental. Di sini pasti akan merasakan rasanya gimana ada dua acara sekaligus terjadi pada hari H ataupun contoh hari Senin kita ada acara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A membuat sesuatu yang kita wajib datang ataupun kita wajib hadir, dan himpunan B sama pun dalam konteks acara juga, akan tetapi bentroknya di hari yang sama. Gimana sih kita menghindari itu? Gimana caranya kita bisa memilih ataupun bisa membagi waktu terhadap dua acara tersebut walaupun dua-duanya sangat-sangat penting? Pertama, jika acara tersebut via online,
kita masih bisa merekam acara tersebut. Contoh kayak kalau kita ada acara webinar maupun seminar, kita zaman sekarang kita sudah canggih, ada teknologi yang bisa merekam video langsung di kamera di HP, tidak usah kita mendengarkan semua. Akan tetapi kan maksudnya untuk merekam di sini, jika kita ketinggalan materi, kita masih bisa mendengarkan materi itu. Karena sesungguhnya namanya acara yang online tersebut kebanyakan kalau nggak webinar ya sama aja kayak kayak webinar tersebut lah ibaratnya. Itu masih bisa kita terapkan, kita bisa dengar, kita masih bisa belajar. Mungkin minusnya itu ya kita tidak bisa bertanya kepada pemateri yang telah menyampaikan materi tersebut, tetapi minimal kita bisa mendengarkan dan paham arti apa ataupun materi-materi yang disampaikan oleh pemateri tersebut dengan cara merekamnya. Kedua, dengan cara kita menyisikan atau memilih mana sih yang paling penting, mana sih yang paling menurut kita paling bagus, yang benar-benar kalau kita nggak ikut itu kita bahaya lah. Itu harus dipilih juga. Contoh yang paling banyak terjadi sekarang itu antara acara organisasi dengan acara kelas ataupun tugas kemahasiswaan, atau mahasiswa kita ini ada acara gitu. Otomatis kita tidak melanggar keyakinan kita sebagai mahasiswa, ya kita akan milih kelas. Jangan memaksakan diri dalam himpunan jika ada hal yang penting di dalam kelas. Contoh presentasi, kita harus datang walaupun di himpunan kita ini acara itu ya, kita ini sebagai ketua pelaksana, tetap dalam himpunan mahasiswa akan ada namanya mahasiswa itu sendiri, kata-kata mahasiswa itu sendiri. Otomatis kita jangan menghilangkan nilai mahasiswa itu sendiri dengan cara kita tetap datang, tetap produktif dalam kelas. Jangan mementingkan terus himpunan, sekalipun himpunan itu sangat-sangat powerful. Contoh kalau ada acara BEM atau acara himpunan eksternal ataupun acara himpunan internal yang kayak Kokma ataupun Image ataupun Himasi, kita tetap, walaupun kita dapat pangkat yang besar di himpunan-himpunan tersebut, walaupun kita punya jabatan tinggi, tetap kelas adalah hal yang utama. Jangan hancurkan keyakinan kita tentang mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam aktivitas mahasiswa, aktivitas apapun itu dalam mahasiswa, contoh kayak himpunan ataupun kelas, utamakan kelas. Karena orang tua kita, tujuan kita masuk universitas itu mencari ilmu, mendapat gelar, mendapat pengalaman. Jika kita melanggar itu yang tujuan kita awal itu, kita bukan mahasiswa lagi, kita hanya warga biasa, masyarakat biasa. Karena kita menghilangkan makna mahasiswa itu sendiri. Tridharma perguruan tinggi itu tetap dipegang, walaupun kita mengorbankan himpunan yang telah kita pegang, walaupun kita mengorbankan kepentingan, tapi di luar kelas kita lebih baik mengorbankan itu, karena toh himpunan masih bisa kita pegang untuk mungkin next waktu. Karena apapun namanya kita berhimpun, namanya kita aktif dalam universitas, itu hanya selingan, hanya mengisi waktu longgar kita dalam pelajaran kelas, mencari ilmu lebih. Otomatis tanda kutip di sini ilmu lebih sini adalah sampingan. Berarti ilmu utama kita yang kita dapat adalah di kelas. Jadi oleh karena itu di sini saya Wisnu Gunawan menganjurkan kepada teman-teman dalam berhimpun, dalam aktivitas kelompok dalam universitas, yang selain di kelas, yang selain yang wajib kita ikuti, boleh kalian mengikuti itu, tapi ingat, jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Saya nggak peduli mahasiswa apapun, saya nggak peduli himpunan apapun, jika kelas memanggil, dosen sudah menginstruksikan untuk mengerjakan tugas ataupun apapun itu tentang kelas, saya akan tinggalkan itu. Saya bilang ke orang-orang, karena
namanya himpunan mempunyai SDM yang sangat banyak, nggak ada saya juga pun tidak akan menghancurkan acara, karena SDM yang banyak tersebut beda dalam kelas, karena kelas itu larinya ke pribadi kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghandle kepentingan pribadi kita. Oleh karena itu, dalam sesi ini saya menganjurkan, saya berpendapat, saya menerapkan dari acara LKM MTD kemarin dalam kehidupan saya seperti itu, dengan cara kita menerapkan, kita mempraktekkan itu. Kita menjadi seorang pemimpin itu wajib memilih sesuatu yang lebih penting dahulu dan melanjutkan apa yang wajib kita lanjutkan. Saya Wisnu Gunawan, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Setiawati, Prodi Akuntansi semester 5. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang quarter life crisis. Untuk poin saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih jika kita adalah aktivis yang sedang berada dalam quarter life crisis. Yang pertama yaitu carilah momentum untuk menjernihkan pikiran. Kita itu wajib banget untuk cari momen untuk menjernihkan pikiran dan hati kita. Seperti kita me time atau self healing, kita bisa berdiam di kamar atau pergi keluar untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Yang kedua yaitu fokuskan kembali ke akar permasalahan. Setelah kita me time, setelah kita menjernihkan pikiran, kita kembali lagi ke permasalahan kita. Yang selanjutnya yaitu rumuskan beberapa solusi. Setelah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita atau di lingkungan kita, maka kita harus rumuskan beberapa solusi yang akan kita pertimbangkan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan kita. Nah, jika belum yakin, sempatkan untuk sharing session. Kita juga bisa menceritakan permasalahan kita kepada orang-orang terdekat kita, seperti orang tua kita, sahabat kita, atau teman-teman di organisasi kita. Untuk mendapatkan solusi yang baik, kita perlu adanya sharing session. Nah, setelah itu pertimbangkan tingkat efektivitas solusinya. Jadi setiap solusi itu mempunyai efektivitasnya masing-masing. Jadi setiap solusi itu mempunyai kekuatannya masing-masing, mempunyai kelemahannya masing-masing. Setiap solusi itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Setelah itu pilih dan ambil resiko. Setelah kita menemukan beberapa solusi, maka kita harus memilih solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan kita. Dan setiap solusi juga mempunyai resikonya, jadi kita harus bisa menanggung resiko atas solusi yang kita ambil.